Siap? Oke, Kang Ardi aja kalau gitu ya. Saya sambil ngecek timernya. Oke, kita mulai. Ya, Mas. Kang, ini saya nggak tahu ada apa namanya, ada presentasi. Jadi kata apa, speech-nya belum siap, Kang. Baru PPT-nya aja. Improvisasi aja, Kang. Ya biarin aja. Yang penting mah paparkan aja apa yang sudah dibuat Kang Ardi. Ya, Cep. Apakah sudah terlihat, Kang? Sudah. Ya, saya hanya timer aja Kang Ardi berapa menit nih. Oke, Tunggu. 3, 2, 1, Bentar, Kang. mulai. Bentar, bentar, Kang. Bentar. Siap, mulai. 3, Ya, 2, 1, mulai. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dok. Bapak Alfa Fadila Juliana Rahman sebagai coach saya. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya Bapak Dr. Insinyur Rudi Nugroho atas bimbingannya, dan penguji kali ini yaitu Bapak Dr. Andes Ruben Silitonga. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan pelaksanaan aktualisasi CPNS BRIN Angkatan 2 tahun 2022 yang mengangkat topik optimalisasi kajian perbaikan air minum permukaan untuk peningkatan kualitas lingkungan di Indonesia. Baik, berdasarkan analisis isu yang dilakukan pada rancangan, saya memilih core isu untuk aktualisasi kali ini, yaitu terkait dengan belum optimalnya kajian untuk meningkatkan kualitas luaran atau output pengolahan air limbah demi memenuhi mutu baku air di Indonesia. Kemudian untuk paparan mengenai penyebab dan akibatnya dapat dilihat pada fishbone kali ini, di mana penyebabnya itu terkait dengan lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan teknologi. Kemudian untuk memperkuat core isu tersebut, analisis isu dilakukan juga menggunakan metode SWOT yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian terkait untuk memecahkan permasalahan dari core isu tersebut, saya mengangkat gagasan kreatif untuk pemecahan isunya, yaitu maaf Kang, ada kesalahan, ini belum di copy. Optimalisasi kajian perbaikan permukaan untuk peningkatan kualitas lingkungan di Indonesia. Ini diganti ya Kang, lupa. Kemudian Siap. untuk kegiatan timeline-nya untuk melaksanakan gagasan ini, saya bagi menjadi 5 tahapan kegiatan dengan timeline dimulai dari bulan Agustus minggu pertama sampai bulan September minggu kedua. Kegiatan pertama yaitu setelah melakukan pembelajaran materi agenda 1 sampai 4, dilanjutkan dengan melakukan studi literatur untuk IPAL. Kemudian kegiatan kedua yaitu memanfaatkan pengalaman koneksi dan ketersediaan data, kemudian diskusi dan konsultasi dengan mentor dan profesor. Dilanjutkan dengan melakukan perancangan desain, dan yang terakhir adalah penulisan dan publikasi KTI internasional. Terkait dengan uraian kegiatan tersebut, izinkan saya untuk memaparkan per kegiatan disertai dengan output hasilnya. Yang pertama, melakukan studi literatur terkait pengolahan air limbah itu dilakukan melalui tahapan kegiatan mencari mengumpulkan jurnal, membuat rangkuman, dan melakukan perbandingan antara referensi dengan data sekunder. Substansinya terkait dengan core issue dengan core value ASN berakhlak. Kemudian untuk outputnya yang saya dapatkan yaitu saya mengetahui terkait dengan perbandingan desain yang ada pada teori dengan yang ada di lapangan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian juga saya juga mendapatkan info terkait beberapa data sekunder terkait dengan pengolahan air limbah, khususnya di pengolahan limbah radioaktif. Kemudian untuk uraian kegiatan kedua yaitu memanfaatkan pengalaman, koneksi, dan ketersediaan riset.
dilakukan melalui tahapan kegiatan, yaitu pengecekan ketersediaan data, kemudian pengelompokan data, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software. Substansinya yaitu juga terkait dengan core value ASN berakhlak. Output yang saya dapat antara lain beberapa dokumentasi dan juga beberapa data yang sudah diolah yang siap digunakan untuk KTI internasional. Dilanjutkan dengan uraian kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor dan profesor yang ada di universitas saya di Korea waktu itu sebagai mitra. Tahapan yang dilakukan pastinya diskusi dengan mentor dan diskusi dengan profesor. Substansinya juga terkait dengan core value ASN berakhlak. Kemudian output yang saya dapatkan setelah melakukan aktualisasi ini, terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan mentor dan antara saya dengan profesor mitra. Dokumentasinya biasanya kita melakukan diskusi 1 minggu sekali. Kalau untuk profesor yang ada di luar negeri, biasanya saya diskusi menggunakan kolom chatting. Ada waktunya di mana mentor juga memberikan masukan ketika saya melakukan tes eksperimen awal di laboratorium di tempat kerja. Dilanjutkan untuk uraian kegiatan yang keempat, yaitu melakukan perancangan desain IPAL, karena memang output saya ada 2. Yang pertama ini adalah desain IPAL. Step kegiatannya dilakukan melalui 3 kegiatan, saya singkat. Yang pertama, pengelompokan data sekunder, kemudian melakukan sketsa desain, kemudian melakukan perhitungan mass balance. Kegiatan ini sebagian besar dibantu oleh mentor, karena memang saya awam terhadap desain ini. Untuk substansi kegiatannya terkait core value ASN berakhlak dan output yang saya dapatkan, ada beberapa dokumentasi terkait desain, kemudian kunjungan ke perusahaan yang memiliki desain IPAL desalinasi reverse osmosis, dan pembuatan sketsa desain oleh saya sendiri. Kegiatan yang terakhir yaitu mempublikasikan KTI internasional pada jurnal internasional terindeks Scopus, khususnya yang tercantum di dalam e-peneliti Intrabrin. Dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama melakukan pembuatan kerangka draft, kemudian pembahasan data, kemudian setelah siap pada aktualisasi di lapangan terdapat tantangan karena memang harus revisi bolak-balik dengan profesor mitra. Baru setelah itu melakukan English proofreading. Nah, kegiatan revisi inilah yang pada aktualisasi di lapangannya cukup memakan banyak waktu, tidak terprediksi ketika saya membuat rancangan gitu. Kemudian yang terakhir pastinya membuat laporan dan bahan tayang. Output yang substansi yang didapat pastinya terkait dengan core value ASN berakhlak, dan output yang didapat adalah berupa draft yang siap disubmisi. Kemudian setelah melakukan English proofreading, saya dan profesor sudah mensubmitnya di Journal of Environmental Science and Health Part A, Toxicity Hazardous Materials, yang prosesnya saat ini sedang ada di tangan editor in chief-nya. Kemudian ada tambahan ketika aktualisasi, yaitu saya juga berhasil membuat draft paper yang kedua, namun pada saat ini masih dalam tahap pelengkapan data. Baik, terkait dengan 5 kegiatan tersebut, saya mencoba merekap core value ASN yang telah dilaksanakan. Ada beberapa perbedaan, yaitu peningkatan jumlah aktualisasi core value yang pada awalnya di rencana aktualisasi ada 103, naik menjadi 7 poin, menjadi 110 karena ada tambahan keberhasilan membuat draft paper yang kedua. Kemudian capaian penyelesaiannya, seperti yang sudah saya singgung di awal, yang pertama itu draft KTI internasional yang pertama, yang ini sudah sampai tahap submisi pada Journal of Health Science and Journal of Environmental Science and Health Part A. Kemudian draft internasional yang kedua ini juga akan ada tindak lanjut untuk pelengkapan data dan nantinya insya Allah akan disubmit juga. Dan yang ketiga itu ada konsep desain IPAL desalinasi air. Kemudian untuk manfaat capaian aktualisasi tersebut, capaian yang didapat pastinya akan berguna bagi saya pribadi, kemudian sebagai penulis, kemudian mentor, kemudian profesor di luar negeri sebagai mitra, dan juga pusat riset saya dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas publikasi jurnal internasional. Kemudian capaian yang terkait dengan desain itu sepertinya ke depannya akan sangat bermanfaat bagi kelompok riset kami untuk diajukan ke industri sebagai stakeholder untuk
sebagai langkah untuk treatment air limbah dan permukaan untuk ketersediaan air baku. Kemudian rencana tindak lanjutnya terkait dengan draft KT internasional, harapannya ke depannya akan ada review setelah diterima oleh reviewer, kemudian nantinya mudah-mudahan akan di-proofreading dan dipublikasi. Kemudian untuk output yang kedua yaitu desain akan kami coba perbaiki dan nantinya akan diajukan oleh kelompok riset kami untuk proposal kelompok riset. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, secara umum pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan yang terdiri dari 5 kegiatan ini dalam upaya untuk optimalisasi kajian perbaikan kualitas air permukaan dengan pembuatan desain IPA desalinasi RO dan untuk menjaga ketersediaan air baku ini sudah memenuhi core value ASN ya, yang dilaksanakan pada agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kesimpulan khususnya terkait capaian aktualisasinya ini pasti akan bermanfaat bagi saya pribadi sebagai penulis, mentor, profesor di luar negeri sebagai mitra, serta pusat riset saya. Kemudian untuk rekomendasinya, penulis sangat merekomendasikan kegiatan aktualisasi untuk CPNS berikutnya itu dengan menanamkan core value ASN sehingga dapat melatih mempersiapkan diri peserta ketika memulai bekerja di tempat kerja. Selain itu juga dapat menerapkan membangun karakter CPNS atau PNS yang ber-core value ASN serta Smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, jaringan yang luas, entrepreneurship, jiwa hospitality, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Sekian pemaparan hasil aktualisasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Ardi, waktunya 11 menit. Saya sebenarnya akan meminta Kang Ardi untuk menyatukan fishbone dengan SWOT dalam satu slide saja. Dan itu nggak usah dijelasin lagi karena kan sudah di rancangan. Nanti tinggal fokusnya ke sini aja. Jadi isu yang diangkat itu yang belum optimalnya itu dan perlu melakukan perbaikan apa gitu. Jadi penyebab intinya apa gitu aja, Kang. Jadi itu mah biar tampilkan tapi seperti itu. Yang kedua, yang di tiap tahapan kegiatan, Kang Adi kan nulis judulnya uraian per kegiatan. Nah, kalau bisa uraian kegiatan 1, uraian kegiatan 2, judulnya ya. Jadi biar ke highlight ini berapa kegiatan gitu posisinya. Terus tadi yang capaian, itu Kang Adi kalau bisa ada kata kunci saja langsung jebret capaiannya begini. Kemarin kan kalau tidak salah di laporannya Kang Adi itu sebelum dan sesudah. Ceritakan aja sebelum dan sesudahnya secara global. Kalau detailnya kan ada di laporan. Secara keseluruhan saya oke. Tinggal besok saja running seperti apa. Yang penting terkait profil tidak usah ya, profil organisasi, profil peserta tuh nggak penting. Deskripsi isu dan penyebab isu itu satukan, tapi singkat saja detailnya apa gitu. Oke, sip. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Mungkin perempuan? Ya, yang perempuan siapa? Yang sudah siap. Ini gimana ya kalau disuruh jadi presiden nggak ada yang maju gitu. Oke, Mbak Esti sudah siap belum? Ya, dicoba, Kang. Oke, siap. Udah oke ya Kang Adik, kalau yang kemarin kan sampai 18 menit, sekarang mah ikan cepat ikan gabus lah. Ya. Oke, silakan. Sebentar, Kang. Screen. Izin, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ruben, Pak Alfa, dan Pak Panji. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari aktualisasi selama kurang lebih 6 minggu proses pelaksanaan aktualisasi dengan judul laporan aktualisasi optimalisasi kajian kesehatan reproduksi remaja untuk rujukan manajemen pengetahuan bidang kesehatan di Indonesia.
Adapun deskripsi isu terpilih, yaitu yang terpilih adalah isu kedua dengan judul belum optimalnya kajian bibliometrik terkait dengan kehamilan remaja di Indonesia. Adapun data atau fakta terkait dengan isu tersebut, di mana berdasarkan kajian literatur yang sudah saya lakukan, bahwa kajian bibliometrik terkait dengan kehamilan remaja di Asia Afrika termasuk di Indonesia itu datanya belum optimal atau masih sedikit. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kajian berbasis bukti sehingga ini berdampak terkait dengan belum optimalnya pemecahan masalah kehamilan remaja di Indonesia. Dan ini adalah hasil dari searching saya untuk pencarian data belum optimalnya kajian bibliometrik di Indonesia, di mana data di Indonesia hanya ada 3 melalui PubMed database. Kemudian adapun gagasan kreatif dan jadwal pelaksanaan untuk aktualisasi yang telah saya lakukan. Pada minggu pertama kegiatan yang dilakukan yaitu pencarian ide masalah atau isu terkait dengan kesehatan remaja, kemudian pada minggu kedua melakukan penelusuran ilmiah dan pengumpulan data, pada minggu ketiga dan keempat melakukan analisis dan interpretasi penulisan KTI, pada minggu kelima melakukan penulisan laporan KTI, dan pada minggu keenam melakukan submit artikel. Maaf ini. Kemudian untuk uraian kegiatan yang telah saya lakukan, untuk uraian kegiatan pertama yaitu tahapan mencari ide masalah atau isu terkait dengan kesehatan remaja. Adapun sub kegiatan yang akan dilakukan yaitu dengan berdiskusi dengan mentor dan coach untuk mencari ide masalah, kemudian melakukan kajian literatur dan membuat perencanaan. Adapun output pada tahap kegiatan satu ini yaitu tersusunnya perencanaan aktualisasi diri. Kontribusi terhadap visi, misi, dan tusi yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi dalam melakukan pengkajian permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Hal ini juga terkait dengan aktualisasi mata pelatihan, yaitu untuk mata pelatihan modul kedua berakhlak. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi yang saya dapatkan yaitu untuk penguatan nilai pembelajar berintegritas dan pekerja. Ini adalah bukti bahwa output perencanaan aktualisasi sudah disetujui oleh mentor, coach, dan tim penguji sebelumnya. Kemudian untuk uraian kedua yaitu melakukan penelusuran ilmiah dan pengumpulan data. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan kolaborasi dengan peneliti lain. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan salah satu pakar bibliometrik analisis dari FKKMK UGM. Kemudian mempelajari lebih lanjut terkait dengan bibliometrik analisis itu sendiri. Sebelumnya sudah mengikuti pelatihan, kemudian memperdalam lebih lanjut, kemudian melakukan penelusuran ilmiah dan penyimpanan data. Untuk output dari tahap kegiatan kedua ini yaitu tersimpannya atau tersusunnya bukti penelusuran ilmiah dan pengkajian data. Hal ini mendukung tujuan organisasi sebagai tupoksi peneliti untuk melaksanakan kegiatan pengkajian. Untuk substansi mata pelajaran terkait yaitu mata pelajaran berakhlak dan SMART ASN. Penguatan nilai organisasi yang peserta dapatkan yaitu sebagai pembelajar, berintegritas, dan pekerja. Ini adalah bukti penyimpanan data hasil dari penelusuran ilmiah yang saya lakukan bersama dengan mentor dan peneliti lain. Kemudian untuk uraian kegiatan yang ketiga yaitu melakukan analisis dan interpretasi penulisan KTI. Tahapan yang dilakukan yaitu menganalisis data, kemudian membaca literatur terkait untuk interpretasi data, konsultasi dengan mentor, dan kolaborasi kembali dengan peneliti lain. Nah, untuk output yang didapat yaitu tersusunnya bukti analisis dan interpretasi penulisan KTI. Ini sesuai dengan tujuan organisasi untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan sesuai dengan substansi mata pelajaran berakhlak dan SMART ASN, juga menguatkan nilai organisasi sebagai pembelajar berintegritas dan pekerja. Dan ini adalah salah satu bukti analisis data yang saya lakukan dengan menggunakan bibliometrik analisis, salah satunya dengan menggunakan software PostViewer versi 1.6.1.17. Kemudian uraian kegiatan yang keempat yaitu
melakukan penulisan laporan dan KTI. Tahapan yang dilakukan yaitu menulis draft KTI, kemudian konsultasi kembali dengan coach dan mentor, dan menyepakati laporan. Output pada tahapan ini yaitu tersusunnya draft KTI siap submit, kemudian juga tersusunnya laporan evaluasi aktualisasi diri. Hal ini mendukung tujuan organisasi dalam penyusunan hasil kajian sebagai bahan referensi manajemen pengetahuan bidang kesehatan di Indonesia. Substansi terkait juga terkait dengan substansi berakhlak dan Smart ASN dan penguatan nilai organisasi baik sebagai pembelajar, berintegritas maupun pekerja. Ini adalah draft KTI siap submit yang sudah tersusun pada tahap kegiatan keempat. Kemudian pada tahap kegiatan berikutnya yaitu kegiatan kelima, adapun kegiatan yang sudah dilakukan yaitu menentukan jurnal yang akan dituju bersama dengan mentor dan peneliti lain, kemudian mengevaluasi KTI siap submit untuk menyesuaikan dengan panduan jurnal, kemudian melakukan pengecekan grammar dan plagiasi, kemudian konsultasi dengan mentor dan melakukan submit KTI. Adapun bukti outputnya yaitu bukti submit KTI yang sudah saya masukkan di International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, dan ketika dilakukan pengecekan di peneliti ini masuk dalam kategori bereputasi tinggi. Kemudian untuk tujuan organisasi yaitu mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk KTI. Adapun untuk hal ini mendukung dengan mata pelatihan berakhlak dan Smart ASN dan penguatan nilai organisasi pembelajar berintegritas dan pekerja. Ya, untuk rekapitulasi rancangan aktualisasi terdapat peningkatan data sebelum perencanaan dan setelah aktualisasi, di mana ketika saya melakukan aktualisasi, saya lebih mendapatkan masukan untuk internalisasi terkait dengan core value ini, terutama pada subkegiatan keempat ada tahapan tambahan yang saya lakukan yaitu dalam hal pengecekan tata bahasa, plagiasi, dan juga ada yang sebelumnya belum terdokumentasi yaitu untuk menginterpretasi data, melakukan kajian beberapa literatur terkait, sehingga ini yang menyebabkan peningkatan dalam dokumentasi core value berakhlak. Kemudian capaian yang didapat sebelum, di mana sebelumnya saya belum paham terkait dengan internalisasi core value berakhlak dalam kegiatan sehari-hari sebagai peneliti, kemudian belum optimalnya kajian kesehatan reproduksi remaja. Setelahnya saya lebih paham untuk internalisasi core value berakhlak dalam kegiatan sehari-hari sebagai peneliti dan tersedianya bahan kajian berbasis bukti terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Manfaat yang didapat untuk saya sendiri, yang pertama yaitu menginternalisasinya core value berakhlak dalam fungsi sebagai peneliti, kemudian untuk instansi memperoleh referensi kajian kesehatan reproduksi terkait dengan kehamilan remaja yang dapat digunakan sebagai rujukan, dan untuk stakeholder dapat digunakan sebagai bahan rujukan pemegang kebijakan terkait kesehatan reproduksi remaja seperti di Kementerian Kesehatan dan BKKBN dalam membuat kebijakan yang tupoksinya atau tugas fungsinya juga terkait dengan pembahasan kesehatan reproduksi remaja. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan perbaikan artikel setelah mendapatkan keputusan dari editorial jurnal, kemudian yang kedua mensosialisasikan metode bibliometrik analisis sebagai salah satu alternatif metode penelitian yang dapat digunakan pada kajian kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi, kemudian yang ketiga yaitu melakukan penelitian survei terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan remaja, karena ini merupakan salah satu temuan dari analisis, di mana di dalam analisis itu didapatkan bahwa kajian kesehatan reproduksi remaja ini masih sedikit dibahas kaitannya dengan pandemi COVID-19. Kemudian kesimpulannya, yang pertama adalah mendapatkan pengalaman secara langsung dalam memahami dan menginternalisasi core value berakhlak, serta mengimplementasikan Smart ASN dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian peserta juga dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku di bawah arahan mentor dan coach untuk menghasilkan KTI yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sarannya, diharapkan kegiatan latar ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif internalisasi core value berakhlak yang efektif bagi CASN, dan diharapkan pasca aktualisasi peserta mampu senantiasa menginternalisasi core value sehingga melekat dalam karakter peserta. Kemudian berikutnya terkait dengan substansi, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti bidang kesehatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik yang masih sedikit dibahas, contohnya terkait dengan budaya nikah muda,
kemudian hubungan orang tua anak, peran teman sebaya, penerimaan remaja yang mengalami kehamilan terhadap pelayanan kesehatan, dan dampak kemiskinan dan dampak pandemi COVID-19 bagi kesehatan remaja. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon arahan dari tim penguji untuk optimalisasi terkait dengan laporan aktualisasi yang sudah saya susun. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kang, belum menyusun kata-katanya belepotan. Ya, nggak apa-apa. Oke, waalaikumsalam. Yang pertama, saya minta tabel berakhlaknya itu pakai yang seperti Kang Ardi aja, THST ya. Jadi pakai yang rencana dan realisasi. Jadi biar jelas gitu ya. Yang kedua, ya yang itu kan. Jadi langsung itu kan masih rancangan tuh ya. Jadi ini mah rekapnya yang tadi kopikan saja lah yang dari laporan. Terus yang kedua, itu yang ke bawahnya itu ya. Kesimpulan dan saran, sepertinya kesimpulan dan rekomendasi kalau judul di laporan. Nah itu ya, dipastikan. Terus yang dimanfaat tuh, teh punten, dimanfaat itu yang 1,5 spasinya yang 1. Nah, di mata tuh nggak enak gitu, itu posisinya. Jadi nanti dibuat lebih pointer saja kalau bisa seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya tuh di deskripsi itu jangan berlama-lama. Jadi deskripsi kan sudah di sini kan sudah 1 slide ya. Bener ya, sudah 1 slide ya. Oke, walaupun fishbone dan sebagainya tidak ditampilkan nggak apa-apa gitu ya, tapi ini sudah berbicara tentang ini posisinya. Jadi poinnya kan ada di data, fakta, penyebabnya apa. Tapi kalau misalnya fishbone-nya mau ditampilkan untuk aksesoris dengan SWOT-nya nggak apa-apa tuh. Di samping walaupun kecil nggak apa-apa. Artinya sudah dilakukan proses itu. Oke, dan gagasan kreatif itu dari tahapan kegiatan juga sudah oke. Saya melihat dari Kang Ardi dan Mbak Esti memang kita akan sangat terpengaruh dengan output yang kita kejar ya. Jadi lupa bercerita sedikit saja terkait dengan berakhlak apa yang dihabituasikan di kegiatan 1. Kang Ardi tadi ada, cuman Kang Ardi kalimatnya umum gitu ya. Saya sih tidak usah menyebutkan semua, contoh saja, contoh misalnya di kegiatan 1 punten teh, apa itu teh posisinya? Judul kegiatannya. Mencari ide masalah atau Nah, mencari ide masalah ini pasti lebih banyak berorientasi pada pelayanan. pelayanan, iya. Nanti ceritakan apa yang Ya, dilakukan di situ, saya menggagas ide untuk perbaikan lebih baik dan seterusnya. baik, Nah, itu baik, contoh saja di highlight satu baik, saja, baik. nggak usah semua. Satu Kalau ada yang diceritakan. kalau di narasinya malah sudah itu seperti itu, Kang, yang dominan di masing-masing kegiatan saya sampaikan. Cuman tadi presentasinya belum disiapkan. Baik. Ya, betul. Jadi itu ke highlight. Kenapa? Karena pengujinya teman-teman basisnya WI, ya, genre-nya WI. Takutnya nanya gitu. Walaupun kalau output saya sudah oke semua ya teman-teman. Sip, tinggal dirapihkan saja, tinggal lebih eye catching saja gitu ya, lebih nyaman gitu. Rasa-rasanya sih nanti kalau pelaksanaannya sampailah 10 menit ya, rata-rata sudah 11 menit. Oke, nuhun. Ya, terima kasih Kang Alfa Makasih. arahannya. Mangga, selanjutnya siapa? Ayo, selanjutnya siapa? Yang sudah siap? Iya, izin Mbak coba Reza. Kang Alfa. Oke, Iya. silakan. Tapi izin pakai masker ya Kak, karena lagi batuk. Iya, nggak apa-apa. Siap. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan kepada Pak Ruben Silitonga sebagai penguji, kepada mentor dan coach yang telah membantu dalam penyelesaian laporan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi riset fotokatalisis PiO2 yang disintesis dari mineral alam Indonesia.
Baiklah untuk deskripsi isu terkait fakta bahwa Indonesia kaya akan mineral alam, yaitu salah satunya ilmenit, di mana ilmenit ini dapat dimanfaatkan sebagai fotokatalis TiO2 yang dapat diaplikasikan pada remediasi lingkungan. Namun sayangnya, peneliti baik di Indonesia maupun di unit kerja masih sedikit yang mengkaji tentang pemanfaatan mineral alam ilmenit ini sebagai material bahan baku pada sintesis fotokatalis TiO2. Sehingga isu ini terpilih menjadi isu yang dilaksanakan selama masa aktualisasi yang dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 12 September 2022. Gagasan kreatif dalam pemecahan isu ini adalah mengoptimalisasi riset fotokatalisis TiO2 yang disintesis dari mineral alam Indonesia yang dibagi menjadi 6 tahapan kegiatan dalam waktu 6 minggu di masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS BRIN tahun 2022. Diawali dari studi literatur, menulis ICP, idea concept paper, dan dijadikan proposal, serta diajukan pada Rumah Program Organisasi Riset Nanomaterial dan Teknologi. Kemudian dilakukan penelitian dari minggu kedua hingga minggu keempat, dan minggu kelima adalah analisis data hasil pengujian dan memulai penulisan artikel. Hingga minggu keenam proses submission dan melakukan seminar knowledge sharing yang diadakan oleh kelompok riset di satuan kerja. Jadi pada aktualisasi ini saya melakukan dari riset di labor hingga penyusunan artikel. Diawali dari studi literatur di mana tahapan kegiatannya adalah melakukan pengunduhan artikel, membaca dan meringkas artikel dengan menghabituasi mata pelatihan core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, melakukan ringkasan dan mengunduh artikel secara cekatan dan solutif, serta menjadi smart ASN yang beradaptasi pada digital dalam melakukan pengunduhan artikel. Kemudian yang kedua adalah penulisan ICP, di mana saya menghabituasi berakhlak loyal, yaitu koordinator kelompok riset katalisis di satuan kerja meminta setiap orang untuk menulis ICP yang kemudian diajukan pada Rumah Program OR Nanomaterial dan Teknologi untuk tahun 2023. Sehingga saya loyal dan menjaga keharmonisan dengan mengirim ID konsep paper saya pada koordinator kelompok riset. Kemudian yang ketiga, menulis proposal di mana adanya arahan dari Kepala Satuan Riset, yaitu Bu Yeni, untuk kami mengajukan Rumah Program di Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material untuk tahun anggaran 2022. Dan saya mengusulkan proposal, alhamdulillah telah lolos pada seleksi tahap 1-nya. Untuk ide proposal ini saya bersinergi, berkolaborasi dengan mentor yaitu Ibu Dr. Osi Arutanti dalam mengusulkan riset sintesis fotokatalis TiO2 dari bahan baku alam mineral ilmenit Pulau Bangka. Kemudian untuk kegiatan keempat, koleksi data penelitian, saya melakukan riset di Laboratorium Katalisis Pusat Riset Kimia Maju. Diawali saya dengan meminta izin kepada koordinator labor yaitu Bu Kiki, kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang telah tersedia di labor, kemudian beradaptasi pada penggunaan alat yang disediakan di labor, berdiskusi dengan mentor tentang skema kerja yang akan dilaksanakan selama riset, kemudian melakukan riset di labor, melakukan pengolahan data, sembari melakukan diskusi dengan mentor terhadap hasil riset yang telah dilaksanakan. Kemudian tahapan yang kelima yaitu pengolahan dan analisis data, di mana material TiO2 yang berhasil disintesis dari bahan alam mineral ilmenit itu kemudian dikarakterisasi, dan hasilnya maaf saya tidak bisa tampilkan seutuhnya karena untuk hasil ini belum terpublikasi, baru sebatas submission. Jadi untuk menjaga kerahasiaan data beberapa hasil masih saya blurkan. Kemudian hasil uji aktivitas katalitiknya didiskusikan melalui Zoom meeting, berkolaborasi dengan mentor saya Ibu Dr. Osi Arutanti. Kemudian di 2 minggu terakhir melakukan penulisan yang karya tulis ilmiah yang kemudian disubmit ke jurnal global bereputasi tinggi yaitu Environmental Engineering Research yang saat ini masih tahap revisi oleh editor.
pada paper ini berkolaborasi juga dengan salah satu profesor Profesor Sivitas peneliti di pusat riset, yaitu Bapak Sylvester Tursiloadi, agar kualitas paper ini semakin lebih baik. Kemudian ini rekapitulasi rencana habituasi mata pelatihan agenda 2 berakhlak, di mana terjadi peningkatan habituasi dari mata pelatihan berakhlak dari yang rencana 70 menjadi 92, karena saya juga melakukan beberapa kegiatan di luar dari rencana aktualisasi ini dengan melakukan pendanaan proposal lain bersama tim mentor dan juga mengikuti kegiatan 17 Agustus yang diadakan oleh organisasi riset mewakili pusat riset. Untuk capaian penyelesaian isunya terlihat di sini pada kondisi core isu sebelum ada melakukan masa aktualisasi, itu belum adanya riset tentang pemanfaatan mineral alam di Indonesia di pusat riset. Kemudian belum adanya riset tentang fotokatalis TiO2 yang bersumber dari mineral alam dimanfaatkan sebagai pencemaran lingkungan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan oleh zat warna sintetik. Kemudian belum ada publikasi terkait sintesis TiO2 yang bersumber dari mineral alam. Kemudian sesudah masa aktualisasi, saya menyelesaikan tahapan kegiatan untuk penyelesaian isu, itu telah terdapat satu tim kelompok riset di Pusat Riset Kimia Maju yang memanfaatkan mineral alam Indonesia sebagai bahan baku sintesis fotokatalis TiO2, yaitu saya sendiri, mentor, dan profesor di Pusat Riset Kimia Maju. Kemudian material TiO2 yang berhasil disintesis diaplikasikan untuk degradasi zat warna, yang kemudian hasil risetnya itu telah ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah dan telah disubmit di jurnal global bereputasi. Kemudian juga sudah ada proposal pendanaan yang memanfaatkan mineral alam Indonesia. Ini adalah buktinya. Kemudian manfaat dan rencana tindak lanjut. Manfaat bagi saya adalah menyelesaikan tahapan isu ini pada masa aktualisasi adalah sebagai persyaratan kelulusan menjadi PNS peneliti di lingkungan BRIN. Kemudian karya tulis bisa diklaim sebagai HKM dan SKP. Bagi institusi memberikan tambahan lingkup area riset di satuan kerja karena belum ada yang memanfaatkan mineral alam sebagai bahan dasar fotokatalis TiO2. Bagi stakeholder, publikasi ini akan menambah sumber referensi yang terkait di bidang kimia. Untuk rencana tindak lanjutnya adalah menyelesaikan proses revisi dan publikasi karya tulis ilmiah, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi dari proposal yang telah didanai. Untuk kesimpulannya, secara umum kegiatan penyelesaian isu yang dilaksanakan di masa aktualisasi ini adalah nilai-nilai core value ASN berakhlak dapat diterapkan oleh seluruh PNS baik dengan jabatan fungsional peneliti. Untuk kegiatan pertama, mengumpulkan referensi dengan cekatan solutif dan beradaptasi pada media digital. Kemudian kegiatan kedua, menulis ICP membantu saya yang baru memasuki dunia kerja di lingkungan BRIN bisa menyampaikan ide gagasan kreatif saya terhadap penelitian secara sopan dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, menulis proposal penelitian dengan beradaptasi mampu memberikan sokongan dana pada peneliti. Yang keempat, koleksi data penelitian dengan bersinergi bersama mentor dan sivitas peneliti di satuan kerja. Yang kelima, pengolahan hasil data karakterisasi dengan kompeten agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang keenam, penulisan karya tulis ilmiah dan kompeten dan bersinergi bersama mentor agar menghasilkan publikasi yang berkualitas. Yang kedelapan, mineral alam Indonesia ini terkait riset dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar sintesis fotokatalis TiO2 sehingga berpotensi pada peningkatan nilai jual dari mineral ilmenite itu sendiri. Yang kesembilan, fotokatalis TiO2 dapat diaplikasikan sebagai katalis untuk degradasi zat warna. Untuk rekomendasinya, yang pertama menerapkan nilai-nilai core value ASN berakhlak saat bekerja sebagai peneliti ASN. Yang kemudian melanjutkan riset tentang pemanfaatan ilmenite ini menggunakan metode lain dan diaplikasikan pada remediasi limbah gas. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Coach Pak Alfa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Reza. Yang pertama catatan saya, judul uraian kegiatannya langsung saja, uraian kegiatan 1, 2, walaupun tadi ada di sampingnya, biar lebih jelas saja gitu ya.
Terus yang kedua, ditindak lanjut itu kok cuma 2 ya? Kemarin saya sampaikan 3 minimal di 3. laporan. Nah, nanti Eh, disesuaikan ya. iya Nah, sih, itu. Kang. Saya gabung soalnya Kang revisi sama publikasinya. Berarti nanti nambah lagi deh 1 apa gitu. Ya. Ya baik, Kang. Tambahkan aja. Itu saja. Terus kalau yang coba ke atas yang ke deskripsi. Tadi ke deskripsi. Oh ya, maaf, bentar, Kang. Jadi gagasan kreatifnya adalah optimalisasi ya. Kayak deskripsi, terus gagasan kreatif, optimalisasi. Oke. Ini ya. Jadi tadi kalau ritme waktu Mbak Reza sudah oke. Di deskripsi isu dan gagasan kreatif kurang lebih 1,5 menit saja. Tidak usah berlama-lama. Oke, terima kasih ya Mbak Reza, itu aja catatan dari saya. Mohon disesuaikan juga dengan laporannya. Sip. Oke. Baik, yang lain siapa? Baik, Kang. Yang Terima kasih lanjut banyak, mau? Kang. Ya, sami-sami. Oke, yang lain siapa? Mbak Nova? Oke. Pak, saya belum selesai di capaian. Oh, jangan. Mbak Wulandari? Ya baik Pak. Oke, Sebentar, sip. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin saya Wulandari akan memaparkan mengenai laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang berjudul Kontribusi Kajian Suplementasi Pakan dalam Ransum Sapi Perah untuk Menghasilkan Susu Fungsional di Di Indonesia. slide show, Mbak, punten. Ya, sudah Pak. Oke, sip. Ya, yang saya hormati Bapak Ahmad Sofyan sebagai mentor, Bapak Alfa Fadila sebagai coach, dan Bapak Ruben Silitonga sebagai penguji pada hari ini. Kemudian deskripsi isu yang terpilih yaitu mengenai belum optimalnya kajian suplementasi pakan pada ransum sapi perah untuk menghasilkan susu fungsional di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi dan salah satu pencegahannya yaitu dengan pangan bergizi, salah satunya susu yang mengandung asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Nah, penyebabnya menurut pengamatan lingkungan saya yaitu kurangnya pengetahuan peternak rakyat khususnya tentang suplementasi pakan pada ternak yang berdampak dengan belum optimalnya kajian suplementasi pakan dalam ransum tersebut sehingga belum menghasilkan susu fungsional yang kaya akan asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Kemudian gagasan kreatif yang saya ambil dalam aktualisasi kali ini yaitu optimalisasi kajian terkait suplementasi pakan dalam ransum sapi perah untuk menghasilkan susu fungsional di Indonesia. Saya mengagendakan ada 5 kegiatan yang saya lakukan dalam masa aktualisasi. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor dan coach terkait isu dan penyusunan rancangan aktualisasi. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan memilah referensi sebagai bahan kajian penyusunan meta-analisis. Kemudian yang ketiga, tabulasi data atas referensi yang telah terkumpul. Yang keempat, analisis data dan interpretasi hasil meta-analisis. Dan yang kelima, penulisan naskah KTI hasil meta-analisis. Kemudian submission ke jurnal terindeks global. Untuk uraian kegiatan, yang pertama mengenai konsultasi dengan mentor dan coach terkait rancangan dan output KTI, terdapat 5 tahapan kegiatan, yaitu menghubungi mentor untuk menentukan isu, konsultasi dengan mentor terkait mekanisme KTI, penyusunan rancangan aktualisasi, memaparkan rencana aktualisasi, dan meminta saran serta persetujuan dari mentor. Kemudian penguatan nilai organisasi, yaitu berintegritas, pekerja, dan pembelajar. Kemudian aktualisasi mata pelatihan berakhlak khususnya sebagai pemberi pelayanan, berorientasi pelayanan. Di sini saya mencari ide kreatif untuk menyelesaikan dari core isu yang terpilih. Kemudian outputnya salah satunya yaitu
adanya halaman persetujuan dari rancangan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang kedua, mengumpulkan dan memilah referensi sebagai bahan kajian meta-analisis. Tahapan kegiatannya, mencari jurnal ilmiah terkait tema kajian, kemudian melakukan screening berdasarkan abstrak dari referensi tersebut. Outputnya yaitu terkumpulnya referensi hasil screening sesuai ketentuan tema yang sudah tersusun menjadi list dalam bentuk Excel. Kemudian penguatan nilai organisasi, berintegritas pekerja dan pembelajar. Kemudian aktualisasi mata pelatihan di sini khususnya adaptif, yaitu menggunakan web of science seperti itu untuk pencarian referensi dan memanfaatkan fasilitas dari BRIN secara dengan tanggung jawab seperti akses ke jurnal yang berbayar seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, yaitu tabulasi data atas referensi yang telah terkumpul. Tahapan kegiatannya tabulasi data yang terdapat dalam jurnal, hasil screening ke dalam bentuk Excel, kemudian konsultasi dengan mentor terkait data yang telah tertabulasi. Kemudian outputnya di sini, hasil tabulasi dalam bentuk Excel dan penguatan nilai organisasi khususnya pembelajar, aktualisasi mata pelatihan berakhlak khususnya harmonis dan kolaborasi dengan tim, karena di sini saya tidak melakukan tabulasi seorang diri, namun membutuhkan kolaborasi dengan rekan kerja yang lainnya. Kemudian kontribusi atau visi misi institusi yaitu kajian atas pemanfaatan teknologi pendukung peternakan untuk mewujudkan pembangunan peternakan yang berdaya saing. Kemudian kegiatan yang keempat adalah analisis data dan interpretasi hasil meta-analisis. Tahapan kegiatannya analisis data menggunakan software R program, kemudian konsultasi dengan mentor, dan interpretasi data hasil meta-analisis bersama mentor. Penguatan nilai organisasi, khususnya pekerja dan pembelajar, kemudian aktualisasi mata pelatihan terkait, khususnya di sini bersinergi dengan kolega untuk melakukan analisis data menggunakan software R program. Kemudian outputnya di sini terlihat adanya rekapitulasi hasil analisis dari analisis R program tadi. Kemudian kegiatan yang kelima, penulisan naskah KTI, submit KTI ke jurnal terindeks global, dan pembuatan laporan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, penulisan naskah KTI, konsultasi dengan mentor terkait penulisan KTI, submit KTI di jurnal terindeks global, dan penyusunan serta pelaporan-laporan aktualisasi. Kemudian penguatan nilai organisasi khususnya di sini pembelajar dan aktualisasi mata pelatihannya berakhlak khususnya harmonis dengan mentor dalam melakukan penyusunan dan revisi draft KTI. Output dari kegiatan ini adalah submission KTI ke jurnal CHEST Journal of Animal Science menurut data GE peneliti, termasuk jurnal terindeks global bereputasi tinggi. Kemudian ini matrik rekap realisasi mata pelatihan berakhlak. Dari awal rencana rancangan aktualisasi ada 95 poin, namun dalam realisasinya meningkat menjadi 100 poin. Kemudian capaian aktualisasi ini dari sebelum adanya kegiatan aktualisasi itu belum adanya kajian meta-analisis suplementasi pakan terhadap produksi dan kualitas susu. Setelah adanya aktualisasi, adanya kajian berupa KTI telah tersubmit di jurnal terindeks global, di mana menunjukkan dari hasil review meta-analisis tersebut, pemberian suplementasi asam lemak tidak jenuh yang terproteksi dalam ransum dapat meningkatkan proporsi asam lemak tidak jenuh rantai ganda dalam susu, khususnya EPA dan CLA, yang mana keduanya baik bagi kesehatan manusia. Kemudian manfaat dari aktualisasi ini pertama terkait terhadap stakeholder, kontribusi awal membantu pemerintah untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Kemudian yang kedua,
manfaat bagi instansi, yaitu mendukung tercapainya target strategis pusat-pusat peternakan. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak dan pengurangan komponen impor dalam rangka mewujudkan pembangunan peternakan yang berdaya saing. Kemudian manfaat bagi peserta, yaitu memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS dan dapat memberikan pelayanan publik sesuai bidang fungsionalnya secara profesional dan berkualitas, serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian rencana tindak lanjut pasca aktualisasi, di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah in review KTI berdasarkan hasil review dari tim reviewer, kemudian proofreading dan diterimanya KTI, kemudian pembuatan infografis KTI setelah KTI tersebut publish di jurnal tersebut. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama, kegiatan terselesaikan dengan baik. Kemudian kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan KALRIS. Dan yang ketiga, core value berakhlak diimplementasikan dengan baik di setiap kegiatan. Nah, pada kegiatan 1, peserta mampu menemukan suatu gagasan kreatif serta bentuk pelayanan publik dan berdedikasi mementingkan kepentingan bangsa untuk membantu menyelesaikan menurunkan angka prevalensi stunting. Kemudian di kegiatan yang kedua, mampu meningkatkan kompetensi diri saat mengumpulkan bahan meta-analisis dan memanfaatkan fasilitas unit kerja dengan penuh tanggung jawab seperti fasilitas akses ke jurnal internasional. Kemudian yang di kegiatan ketiga, mampu membangun lingkungan kerja yang kondusif dan kerjasama yang sinergis bersama dengan mentor dan kolega di unit kerja. Di kegiatan keempat, dalam pengambilan analisis data dan interpretasi, mampu meningkatkan kualitas diri dengan cara mempelajari hal yang baru menggunakan analisis software R program dan terbukanya dalam bekerja sama dengan kolega. Di kegiatan yang kelima, penulis selalu melakukan perbaikan tiada henti dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Kemudian kesimpulan yang keempat, output aktualisasi berupa submit karya tulis ilmiah di jurnal internasional diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Kemudian rekomendasi secara umum, core value berakhlak tetap dilaksanakan sejak penulis menjadi peserta pelatihan dasar CPNS hingga nantinya berdedikasi terhadap bangsa dan negara sebagai seorang PNS, di mana core value tersebut membangun karakter seorang CPNS atau PNS dalam fungsinya sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa, sehingga menjadi smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, memiliki jaringan yang luas, berjiwa entrepreneurship, jiwa hospitality, serta penguasaan IT dan bahasa asing. Rekomendasi secara khusus pada kegiatan 1, pemberian materi tentang fungsional peneliti khususnya terkait berakhlak sehingga lebih mudah dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Kemudian pada kegiatan kedua, memperluas kata kunci pencarian supaya data yang terkumpul lebih komprehensif, misalnya tidak hanya suplementasi lemak tidak jenuh dalam sapi perah, tetapi juga terhadap pakan sapi potong atau feedlot. Kemudian kegiatan yang ketiga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tabulasi data atas semua referensi yang telah terkumpul. Di kegiatan keempat, melakukan analisis data lebih lanjut berdasarkan faktor lain selain level pemberian suplemen, misalnya adanya faktor fase laktasi dan faktor bangsa ternak. Kemudian di kegiatan kelima, perlu pembahasan lebih detail supaya lebih komprehensif dan menghasilkan artikel yang lebih berkualitas. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulandari 12 menit ya, agak lebih delay gitu posisinya. Nanti mungkin di kesimpulan lebih difokuskan saja ya, Mbak. Terus yang kedua, angka di dalam kegiatan kan ada 2, 1 di samping tuh ya. Ya. Pindahin aja ke atas tuh uraian kegiatan 1, uraian kegiatan 2 gitu. Jadi biar enak bacanya gitu, biar sekaligus. Selebihnya menurut saya oke, tidak ada masalah. Paling di depan di deskripsi isu nggak usah lama-lama tuh ya, ngejelasin ininya. Pokoknya di highlight saja utamanya apa. Ya. Kayaknya akan jadi dapat 10 menit. Jadi fokus kepada capaian kegiatan aja. Karena dari penilaian itu, unsur penilaian itu capaian kegiatannya mana, buktinya mana gitu.
Nah, terus berbicara tentang kondisi sebelum sesudah juga kalau bisa sih sebenarnya titik intinya. Jadi kalau pakai konsep himpunan tuh di mana sih yang membedakannya gitu, yang beririsan dan yang akhirnya berbedanya seperti apa. Gitu aja ya, Mbak. Baik, Selebihnya memang ritmenya Mbak Wulandari kan slow ngomongnya. Beda tadi kalau Kang Ardi ini agak cepet tuh, beda. Libet Pak Makanya kalau cepat-cepat. ngap tuh. Makanya kalau Mbak Wulandari ini maka bahan yang disampaikannya harus lebih diefisienkan. Karena kemampuan untuk ngomongnya tidak merepet gitu ya posisinya. Oke, siap. Selanjutnya siapa? Terima kasih ya, Mbak Wulan. Iya, Oke, makasih selanjutnya Pak. siapa? Ayo. Mas Siska, Bang Kemal, Kang Yahdi, Mbak Nova, Mbak Maria, atau siapa? Saya bisa Pak, tapi apa? ini tapi belum latihan Pak. Ya Gimana? nggak apa-apa, kan nggak usah terlatih. Kalau profesional nggak usah latihan katanya. Ya Oke, dicoba aja ya, dicoba aja Mbak Rompa. ya baik Pak. Sebentar Ya. ya Pak, saya izin share screen. Oke. Tiga, Eh, 2, 1, mulai. belum bisa Pak, harus di fullkan dulu baru. Ya, maaf ya Pak. Siap. Oke, Oke. mulai. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya hari ini akan melaporkan pelaksanaan aktualisasi saya di kegiatan pelatihan dasar CPNS BRIN dengan judul optimalisasi review artikel dalam meningkatkan pengertian umum serta penelitian terkait sistem sekresi bakteri yang berperan penting dalam menginduksi resistensi antibiotik di Indonesia yang dapat bermanfaat untuk penanganan resistensi antibiotik di masa depan. Dengan mentor saya, Dr. Christina Safira Winnie Lestari MKes, dan coach saya yaitu Bapak Alfa Fadila Juliana Rahmat MPD. Latar belakang dari masalah yang saya angkat yaitu ialah penyebaran patogen, khususnya bakteri yang resisten terhadap antimikrobial agent atau antibiotik yang mana mengancam kemampuan antibiotik dalam mengobati infeksi yang kerap terjadi pada manusia, di mana angka kematian global yang disebabkan oleh resistensi antibiotik ini semakin tahun semakin meningkat. Oleh sebab itu, berdasarkan dari rancangan aktualisasi yang telah dibuat dari 3 core issue yang menanggapi latar belakang masalah tersebut, saya memilih core issue yaitu terbatasnya kajian atau review artikel mengenai sistem sekresi dari bakteria dan juga toksit yang dikeluarkan melalui sistem sekresi ini, yang mana sebenarnya berkaitan dan berperan penting dalam infeksi bakteri yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, dapat dilihat kondisi saat ini sangat minim adanya kajian atau review artikel terkait sistem sekresi dan toksin pada bakteri yang sesungguhnya berperan penting dalam infeksi bakteri di manusia, dan kondisi yang diharapkan yaitu adanya referensi atau tersedianya bahan review atau review artikel yang membahas tentang sistem sekresi ini, dan juga yang sesungguhnya dapat menjadi target penanganan resistensi antibiotik baik secara nasional maupun global, serta sebagai suatu referensi yang dapat meningkatkan minat para peneliti untuk menggali potensi sistem sekresi yang merupakan suatu topik yang menjanjikan di bidang molekuler mikrobiologi, serta manfaatnya yang penting bagi penanganan antibiotik secara nasional maupun global. Dan kajian tentang potensi inhibitor dari sistem sekresi ini secara nasional sangat minim ataupun sebenarnya belum tereksplor di Indonesia. Oleh sebab itu, saya menganalisis isu tersebut dengan metode Fishbone
yang sebenarnya sudah dijelaskan di rancangan, di mana kurangnya akses para tenaga pengajar di universitas terhadap suatu review artikel yang berkualitas tinggi, kemudian pengertian para peneliti di Indonesia dengan bidang molekuler mikrobiologi juga masih sangat kurang, dan kurangnya minat para peneliti yang sebenarnya berada pada bidang antimicrobial resistance untuk mengkaji sistem sekresi bakteri ini sendiri sangat kurang, dan kurangnya program pemerintah yang mengaitkan sistem sekresi bakteri sebagai pencegahan ataupun penanganan antibiotik, kemudian didukung lagi dengan kurangnya kolaborasi Indonesia dengan internasional, sehingga menyebabkan minimnya perkembangan ilmu molekuler mikrobiologi di Indonesia, ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi penerapan hasil penelitian di bidang molekuler mikrobiologi di Indonesia, dan pengadaan laboratorium yang masih terlambat dibandingkan dengan perkembangan secara internasional. Oleh sebab itu, peserta ataupun saya menanggapi penyebab-penyebab ini dapat menyebabkan minimnya penelitian di Indonesia terkait sistem sekresi pada bakteri, khususnya dari segi molekuler biologi. Oleh karena isu utama yaitu terbatasnya kajian terkait sistem sekresi dan toksin bakteri yang berkaitan dengan infeksi bakteri yang ada di Indonesia, saya menggagas satu pemecahan masalah, yaitu optimalisasi review artikel dalam meningkatkan pengertian umum serta penelitian terkait sistem sekresi bakteri tersebut yang mungkin dapat berperan untuk penanganan resistensi antibiotik di masa depan, di mana dalam penulisan review artikel saya akan menjabarkan mekanisme molekuler sistem sekresi bakteri dan keterkaitannya dalam resistensi antibiotik serta menganalisis molekul inhibitor yang berpotensi. Dan ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya dimulai dari akhir Juli hingga awal September, yang akan saya jabarkan di slide berikutnya lebih detail, yaitu dengan uraian kegiatan aktualisasi yang pertama, yaitu analisis ide mengenai arah dan poin penting yang akan dibahas dalam kajian, di mana tahapan kegiatannya yaitu memikirkan dan mengkaji ulang ide penulisan, di mana outputnya itu ialah rangkuman poin-poin mengenai ide atau notulensi diskusi yang dapat dilihat seperti di gambar yang disertakan, kemudian menyesuaikan ide penulisan kajian dengan kondisi aktual di Indonesia, dan menyampaikan pemikiran dan ide-ide yang dipikirkan dengan mentor, di mana saya sudah menghabituasi mata pelatihan terkait berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam kegiatan satu ini. Kegiatan yang kedua yaitu persiapan materi dan bahan penulisan kajian, termasuk membaca kajian yang telah publish baik secara internasional maupun nasional, dan pengumpulan beberapa atau dalam jumlah yang mencukupi research artikel terkait sebagai referensi dari review artikel yang akan dibuat. Dan dalam prosesnya saya tetap berdiskusi dengan mentor, di mana saya telah menghabituasi mata pelatihan akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif di kegiatan 2 ini. Dilanjutkan dengan diskusi dengan mentor mengenai hasil persiapan dari KTI yang telah dibuatkan, yaitu melakukan rapat melalui Zoom meeting ataupun offline, dan menentukan skema penulisan, di mana saya juga sudah menghabituasi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam diskusi pemikiran mengenai KTI dan juga finalisasi draft. Nah, dilanjutkan dengan penulisan review artikel, di mana tahapan kegiatannya yaitu melakukan penulisan review artikel terkait isu yang dipilih, yaitu sistem sekresi dan juga inhibitornya dalam penanganan resistensi antibiotik, dan melakukan diskusi dengan mentor dalam setiap fase penulisan, disertai dengan output notulensi bimbingan seperti pada gambar yang disertakan, dengan habituasi mata pelatihan yaitu
yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Pada akhirnya KTI ataupun review artikel draft manuskrip yang telah dibuat akan disubmit, yaitu pada kegiatan 5, di mana proses submission diajukan kepada jurnal yang dinilai untuk direview lebih lanjut sebelum diterbitkan, dengan tahapan kegiatan yaitu memilih jurnal penerbit bersama mentor dan melakukan submission. Ini adalah bukti submission dari draft manuskrip review artikel kami yang kami submit ke Turkish Journal of Medical Sciences yang terindeks Scopus dan pada peneliti terindeks jurnal bereputasi tinggi. Capaian dan manfaat aktualisasi sendiri ialah terlatihnya seorang peneliti, yaitu peserta latsar sendiri, sebagai hasil internalisasi dari core issue ASN yang berakhlak yang mendukung penguatan terhadap nilai organisasi BRIN, yaitu pekerja, pembelajar, dan integritas. Dan capaian dari penyelesaian core issue ialah suatu artikel review yang terkait dengan penargetan sistem sekresi bakteri dalam penanganan resistensi antibiotik, di mana manfaat dari kegiatan latsar ini sendiri yaitu peserta dapat lulus dari kegiatan pelatihan dasar CPNS BRIN tahun ini, yaitu tahun 2022, dan output dapat diklaim untuk SKP 2022, di mana bagi pusat riset biomedis atau unit kerja dari peserta, manfaatnya yaitu bertambahnya anggota full PNS yang aktif kompeten, serta output dapat dijadikan referensi bagi studi lanjut di unit kerja. Kemudian ini adalah matrik rekapitulasi realisasi habituasi core value ASN yang berakhlak, di mana saya dalam kegiatan aktualisasi saya telah melakukan sesuai dengan rencana yang ada dituliskan pada rancangan, dapat merealisasikan seluruh rancangan dari habituasi core value ASN. Dan rencana tindak lanjutnya yaitu menyelesaikan revisi yang akan diterima dari para reviewers dan editorial board members dari jurnal yang ditargetkan, dan menyelesaikan proses review sampai publish, kemudian menindaklanjuti hasil review dengan merancangkan penelitian yang terkait untuk dapat dijadikan proposal. Yang tulis dalam masa habituasi telah berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan core value ASN berakhlak dan smart ASN dalam melakukan pekerjaan, di mana sebagai seorang kandidat peneliti, di mana penulis ataupun saya senantiasa menjalankan tugas yang diterima sebagai tugas tambahan selain dari kegiatan latsar. Dan rekomendasinya yaitu untuk penulis dapat terus melakukan tugas pokok dan fungsi dengan menerapkan ataupun menginternalisasi core value ASN berakhlak, dan rekomendasi untuk peneliti di bidang molekuler mikrobiologi untuk terus mengupgrade ilmu dalam bidang molekuler mikrobiologi, serta rekomendasi untuk internal BRIN untuk meneruskan internalisasi berakhlak dan smart ASN bagi seluruh ASN BRIN. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Makasih ya, Mbak Nova. Yang pertama 12 menit. Nah, yang kedua, Mbak Nova terlalu lama di deskripsi isu dan penyebabnya. Itu 5 menit. Kurang lebih 4,5 sampai 5 menit. Jadi itu nggak usah lama-lama karena sudah dipaparkan pada saat rancangan. Jadi singkat saja inti penyebabnya apa, dampaknya apa gitu yang jadi inti gitu. Terus langsung yang dilakukan apa gitu. Baru boleh bercerita agak lama di capaiannya apa sebelum, sesudah, dan seterusnya, dan tindak lanjut. Gitu ya, itu saja sih kalau dari saya. Dan tadi juga di tahapan kegiatan 1, 2, 3-nya sudah jelas, mungkin bisa lebih dipertegas lagi. Ya karena mungkin tidak ada persiapan tadi ya, mungkin di awal agak ngeblank kali ya, jadi baca lagi gitu, kaget. Nggak apa-apa. Jadi itu kalau bisa sih deskripsi isu, penyebab dan ini kalau bisa satu slide saja gitu. Jadi biar teman-teman tidak lama lah main di situ, 1 menit cukup gitu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ke siapa? Terima kasih, Pak. Sami-sami. Selanjutnya ke siapa? Kang Kemal? Atau Kang Siska? Oke, Kang Kemal dulu. Oke. Silakan. Suara saya masuk, Kang. Saya agak error nih di mikrofon.
Oke. Ini mau siapa dulu? Kang Kemal dulu? Boleh saya kalau Saya bisa. atau Oke. Saya oh, coba share screen ya. oh ya udah. Oh, ini siapa dulu, Kang? Ya, ya udah Kang Siska aja. Nggak apa-apa. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Punten, wabarakatuh. punten. Oke. Selamat pagi Bapak mentor, coach, dan juga penguji. Kali ini saya akan melaporkan mengenai laporan aktualisasi yang sudah saya lakukan selama ini dari minggu 1 sampai minggu keempat. Dengan judul mengenai optimalisasi riset kesehatan hewan untuk peningkatan protein susu sapi di Indonesia. Ini adalah deskripsi isu yang terpilih dari rancangan aktualisasi, yaitu adalah belum optimalnya penanganan temperatur dan kelembapan pada industri sapi perah di Indonesia. Nah, data-data yang sudah kami ambil, yang kita ambil adalah mengenai temperatur humidity index di atas normal sepanjang tahun. Ini adalah hasil riset yang sudah dan sedang dilakukan. Ini menjadi dampaknya adalah kuantitas dan kualitas protein susu yang rendah yang bertambah pada kejadian kasus stunting sebagai isu nasional, yaitu penyebabnya ya dari data dan juga fakta, yaitu mengenai pengaturan temperatur dan humidity index pada industri persusuan di Indonesia. Masuk ke jadwal pelaksanaan terbagi menjadi 6, yaitu minggu 1 sampai minggu ke-6. Kegiatan 1 lebih ke arah bagaimana merancang aktualisasi dengan core isu yang terpilih. Jadi dari tiga core yang dijelaskan kemarin memilih 1. Kemudian yang setelah memilih, kemudian dilakukan mengenai mengumpulkan data riset. Karena penelitian memang ongoing dan sudah ada beberapa data. Kemudian minggu ketiga adalah melakukan interpretasi data dengan analisa statistik menggunakan software statistik atau SAS seperti itu. Ketika sudah dapat datanya, kemudian selanjutnya menulis artikel ilmiah. Jadi menulis artikel ilmiah dilakukan pada minggu keempat dan juga dengan sampai minggu kelima dengan guidance dari research partner dan juga ada mentor juga di dalamnya. Kemudian minggu ke-6 kemarin dilakukan pengiriman artikel ilmiah ke jurnal internasional. Ini untuk breakdown-nya uraian kegiatan 1. Jadi uraian kegiatan 1 lebih ke arah konsultasi dengan mentor dan coach mengenai rancangan aktualisasi. Tahapannya adalah tentunya menghubungi mentor dan coach untuk menentukan isu dalam rancangan aktualisasi sebagai bentuk dari salah satu core di berakhlak, yaitu harmonisasi. Kemudian konsultasi tentang output rancangan aktualisasi. Outputnya adalah laporan rancangan aktualisasi. Untuk aktualisasi agenda 2 semuanya termaktub di berakhlak. Untuk penguatan nilai organisasi itu adalah ada berintegritas, pekerja, pembelajar. Jadi semuanya melakukan atau di dalam nilai organisasi yang dimaksud. Kemudian kontribusinya adalah untuk membantu dalam meningkatkan kualitas pengkajian dan penyusunan kebijakan nasionalnya. Jadi kebijakan nasional lebih diarahkan ke industri persusuan nasional yang hubungannya dengan protein susu seperti itu. Kemudian masuk ke uraian kedua, ini sudah dilakukan penelitiannya, tinggal setup data, yaitu melakukan pengumpulan data. Tahapnya mengumpulkan data hasil penelitian sendiri, dan yang kedua adalah mengumpulkan data dari beberapa referensi lain untuk dibandingkan. Outputnya apa? Outputnya adalah raw data dari hasil penelitian. Aktualisasi semua agenda ada di dalam sini karena salah satunya mungkin saya ambil adalah cekatan dalam memilih sebagai dalam bentuk core isu bukan core isu apa namanya core kompeten seperti itu. Penguatan nilai organisasinya ada berintegritas, bekerja, pembelajar. Untuk kontribusinya sama seperti sebelumnya, yaitu lebih ke arah untuk sebagai pengkajian dan penyusunan untuk kebijakan nasional seperti itu. Masuk ke uraian kegiatan ketiga, yaitu melakukan analisa data. Jadi data sudah didapat di uraian sebelumnya, kemudian dianalisa. Tahapannya adalah mengidentifikasi outliers data. Jadi ada data-data yang outliers kita mark, kemudian sebelum kita masukkan statistik kita berikan dot. Outputnya apa? Kalau sebelumnya outputnya adalah raw data hasil penelitian, kalau ini adalah data hasil penelitian final seperti itu. Semua agenda 2 ada di dalam sini, yaitu berakhlak.
Mungkin saya ambil contoh adalah adaptif kali ya. Adaptif di sini kita menggunakan software SaaS seperti itu. Untuk penguatan nilai organisasi ada berintegritas, bekerja, dan belajar. Sama seperti sebelumnya, kontribusi untuk organisasi adalah sebagai bahan kajian untuk penyusunan kebijakan pada industri persusuan nasional seperti itu. Kemudian uraian kegiatan keempat setelah menulis, setelah mendapatkan data hasil final, kemudian dilakukan penulisan. Itu penulisan dan juga submission dari karya tulis ilmiah. Tahapannya adalah menulis artikel ilmiah dengan menggunakan acuan baseline hasil-hasil riset sebelumnya. Dan yang kedua adalah mengirimkan tulisan KTI ke jurnal internasional terindeks. Outputnya apa? Outputnya adalah artikel ilmiah yang sudah selesai seperti itu. Di sini nih mata pelatihan agenda kedua ada semua di sini. Salah satu contohnya adalah BIN kompeten karena selesai tepat waktu juga seperti itu. Penguatan nilai organisasi berintegritas, pekerja, pembelajar. Kontribusinya sama, jadi semuanya ke arah pengkajian dan juga penyusunan bagaimana protein susu itu bisa dijangkau, at least pada batasan normal seperti itu. Nah, inilah rekap pelaksanaan aktualisasi, semuanya terlaksana, yaitu 100%, seperti itu. Kemudian capaian penyelesaian isunya, karena sudah mendapatkan data, ditulis, kemudian kita submit, paling tidak submission ya. Jadi sebenarnya penyelesaian isunya nanti untuk kebijakannya ada di ketika artikel sudah publish, seperti itu. Tapi ini penyelesaian isu di output dari aktualisasi. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya untuk stakeholder adalah sebagai baseline atau rujukan terhadap industri persusuan mengenai pengaturan suhu temperatur indoor pada PAM. Yang kedua adalah menjadi referensi bagi pusat riset kami, khususnya dalam kelompok riset kami mengenai deteksi dan juga kontaminasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah untuk peserta, untuk saya pribadi dapat mengamalkan nilai core berakhlak yang dapat diaplikasikan. Nah, ini diaplikasikannya secara nasional karena mengambil data di Indonesia dan juga ada permasalahan yang ada di dalamnya. Kemudian rencana selanjutnya apa? Ini adalah penelitian yang juga berhubungan dengan temperatur humidity index. Jadi sudah ongoing tahun ini. Yang pertama adalah mengenai aflatoksin. Ini hubungannya dengan feed food safety, dana hibah keilmuan LPDP. Kemudian sebagai ketuanya, partnernya adalah Universitas Brawijaya. Yang kedua adalah juga sedang melakukan penelitian aflatoksin. Ini juga hubungannya dengan temperatur humidity index, dengan suhu. Dananya dari Biomin GmbH Austria, ini sedang dilakukan, partnernya adalah Med Uni Vienna dan juga Biomin GmbH. Yang ketiga adalah penelitian mengenai identifikasi hormon, partnernya adalah Universitas Brawijaya. Kesimpulan dan saran, yang pertama adalah untuk pelaksanaan satu, yaitu melakukan konsultasi yang berkaitan dengan core issue yang berdampak nasional dan mengaktualisasikan kegiatan berakhlak seperti itu. Yang kedua lebih ke arah melakukan penelitian atau mendapatkan data yang berhubungan dengan core issue dengan mengaplikasikan berakhlak. Yang ketiga adalah melakukan penulisan hasil penelitian. Yang keempat adalah pengiriman naskah artikel ilmiah dari core issue yang diambil ke jurnal internasional seperti itu. Ini adalah untuk rekomendasi untuk semuanya, baik di level saya sebagai peneliti, pusat riset ataupun stakeholder. Ya, ini penelitiannya menjadi penting atau esensial karena jadi rujukan mengenai pemecahan isu karena berhubungan dengan kualitas susu, utamanya adalah protein susu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sisko. Yang pertama ini Mas, yang jadwal, yang awal nih, yang awal. Jangan jadwal ya, gagasan kreatif. Siap, Kang. Jadi itu kan sebenarnya kegiatan. Kalau jadwal kan terlalu teknis ya. Gagasan kreatif, nanti gagasan kreatifnya apa gitu, optimalisasi apa bla 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 itu kan. Lalu di bawahnya kan ada kegiatan-kegiatan 1 2 3 itu. Terus yang kedua, kalau waktu sih cepet ya Mas Sisko ya untuk paparannya. Yang kedua itu kesimpulan dan saran, kesimpulan dan rekomendasi judulnya. Ya, sesuai dengan yang ada. Yang ada tuh posisinya. Oke, selebihnya itu juga tadi berakhlaknya muncul di tiap tahapan kegiatan. Tetapi yang outputnya juga jangan terlalu disingkat-singkat gitu ya.
tetap yang output Oh, di dalam tahapan kegiatannya juga tetap muncul Kang Sisko ya. Jadi biar terlihat ini apa di tahap 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kalau bisa siap sih Kang. judul Ya. judul depannya di highlight, agak di bold lah ya, uraian kegiatan 3 biar agak jelas gitu. Nah, yang saya bingung di capaian, kenapa kecil banget ya? Oh, ini Kang ya. Capaiannya hanya itu, kan ini capaian Capaiannya ini output. capaian final sih Kang, karena capaian untuk apa namanya latsar sih. Saya mikirnya ini finalnya atau capaiannya di Ya, ini isi semua. capaian output tercapai. Tapi dalam konteks latsar kan kebetulan pengujinya kan media suara. Tetap Kang Sisko akan sampaikan secara habituasi berakhlaknya tuh seperti apa. Global aja global, ya. Oke. Jadi ini kan capaian output sudah submit. Nah, dalam konteks berakhlaknya secara umum seperti apa, ya? Oke, siap Kang. Siap. Jadi kalau bahasa Ya. sederhananya saya berakhlaknya gini sederhananya. Sebelum dan sesudah Kang Sisko belajar berakhlak apa gitu yang beda gitu aja. Secara Ya, sederhananya. siap. Walaupun kan sebenarnya dalam tahapan kegiatan itu kan biasanya sudah dilakukan juga. Cuman kan karena sudah ada namanya sekarang saya tahu ini tuh namanya kan, tapi misalnya berkomunikasi dengan sopan santun ya itu kan misalnya bagian dari harmonis ya, dari dulu juga begitu kan gitu kan, teman-teman juga dari dulu pasti begitu gitu. Cuman kan sekarang tuh kayak dikategorisasikan. Itu aja sih Kang, selebihnya oke. Sip. Ya, terima kasih Kang Alfa ya. Sami-sami. Ya, selanjutnya Kang Kemal silakan. Kalau seminarnya begini kita jam 10 beres ya. Saya kok berharap. Oke, siap. Udah ini Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mentor, coach, dan penguji. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan pelaksanaan aktualisasi CPNS BRIN dengan judul optimisasi pemanfaatan data pengukuran gas rumah kaca dan polusi udara di kawasan suburban Indonesia, kasus studi kawasan Serpong. Baik, deskripsi isu terpilih berdasarkan teknik penapisan isu yaitu APKL dan USG, yaitu belum optimalnya pemanfaatan data hasil pengukuran gas rumah kaca dan parameter polusi udara untuk kajian tren analisis di kawasan suburban Indonesia, studi kasus kawasan Serpong. Faktanya adalah data yang dihasilkan dari instrumen pengukuran dari hasil kerjasama NIES, Jepang, dan ex-BPBT tidak dimanfaatkan dengan optimal, serta minimnya publikasi yang dihasilkan terkait dengan data pengukuran. Berdasarkan hasil Fishbone dan SWOT, penyebab utamanya adalah SDM riset lebih fokus pada isu lingkungan lain seperti air dan pengolahan limbah, serta tidak ada tuntutannya melakukan kajian analisis terkait dengan evaluasi kerjasama dengan NIES Jepang. Tentunya dampaknya yaitu tidak optimalnya pemanfaatan data hasil pengukuran untuk kajian analisis tren GRK dan polusi udara di kawasan suburban seperti kawasan Serpong. Selanjutnya, gagasan kreatif dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Gagasan kreatif yang diusulkan ialah optimalisasi pemanfaatan data pengukuran gas rumah kaca dan polusi udara untuk kajian tren analisis di kawasan suburban Indonesia, kasus studi kawasan Serpong. Jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai dari minggu ketiga dan keempat bulan Juli untuk kegiatan pertama, selanjutnya minggu pertama bulan Agustus untuk kegiatan kedua, manakala kegiatan ketiga dilakukan pada minggu 1 sampai ke-2 bulan Agustus. Selanjutnya kegiatan keempat dilakukan dari minggu pertama sampai ke-4 bulan Agustus untuk melakukan proses tes data. Dan kegiatan kelima yang terakhir yaitu melakukan publikasi dari hasil kajian, yaitu dilakukan dari minggu kedua sampai dengan minggu ke-2 September. Baik, untuk menjelaskan uraian kegiatan, dimulai dari kegiatan pertama, yaitu melakukan kegiatan konsultasi awal di unit kerja bersama mentor
tahap kegiatannya adalah melakukan brainstorming dengan mentor dan rekan kerja di unit kerja, selanjutnya menentukan ide penelitian dan pembagian tugas kepada para penulis. Outputnya adalah di sini adalah ada notulensi, hasil diskusi, serta bahan paparan. Tentunya kegiatan ini berkait dengan aktualisasi mata pelatihan berakhlak. Salah satu contohnya adalah memberikan gagasan kreatif untuk pemanfaatan data hasil pengukuran GRK dan polusi udara. Selanjutnya uraian kegiatan kedua yaitu melakukan usulan kegiatan penelitian terkait dengan kajian analisis data GRK dan polusi udara di kawasan Serpong. Tahap kegiatan yang dilakukan adalah memilih topik yang diusulkan untuk dikaji kepada mentor, membuat timeline penelitian, melakukan studi literatur. Outputnya berupa beberapa usulan topik penelitian yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan untuk data dari GRK atau polusi udara. Dan timeline penelitian untuk kegiatan penelitian selama masa aktualisasi. Tentunya juga ini berkaitan dengan aktualisasi mata pelatihan berakhlak dan smart SSN. Contohnya adalah dalam berorientasi pelayanan, yaitu memberikan ide-ide atau topik penelitian yang akan dibahas untuk selanjutnya kajian yang akan dilakukan. Kegiatan ketiga adalah melakukan koordinasi terkait dengan prosedur perizinan untuk pengumpulan data sekaligus pemilihan data yang akan dimanfaatkan. Tahap pertama yaitu melakukan koordinasi bersama mentor untuk proses izin penggunaan data. Yang kedua adalah melakukan pengambilan data dari sumber seperti database. Yang ketiga adalah melakukan pemilihan data berdasarkan parameter yang akan digunakan. Outputnya ya screenshot WhatsApp perbincangan untuk proses penggunaan data atau izin data dengan mitra di Jepang dan penanggung jawab di Serpong serta server penyimpanan data. Aktualisasi mata pelatihan yaitu yang berkaitan dengan berakhlak. Salah satu contohnya adalah kompeten di mana dan adaptif di mana bisa mengetahui tentang cara mengakses data dari server. Uraian kegiatan keempat yaitu melakukan proses analisis data yang telah dikumpulkan. Tahap kegiatannya adalah melakukan pengolahan data menggunakan software data analisis, melakukan kajian analisis data yang telah diolah, memaparkan hasil analisis yang telah dibuat. Outputnya itu berupa sebuah program untuk pengolahan data yang dibuat menggunakan software analisis data, contohnya seperti Python dan Pandas. Itu data yang telah diolah, itu hasil analisis. Aktualisasi mata pelatihan yang berkaitan yaitu berakhlak dan smart SNN. Salah satunya adalah kompetensi diri dan adaptif menggunakan software yang ber-open source, lisensi open source untuk mengolah data dan melakukan analisis data. Uraian yang terakhir adalah melakukan publikasi dari hasil kajian terkait bentuk kerjasama dengan mitra terkait pemanfaatan data hasil pengukuran. Yang pertama adalah penyusunan naskah jurnal bersama mentor dan rekan-rekan di unit kerja. Yang kedua adalah mensubmit draft jurnal ke publisher. Yang ketiga adalah membuat infografis atau poster terkait dengan hasil penelitian. Outputnya jurnal yang telah disubmit di Journal of Cleaner Production dan satu buah infografis. Dan aktualisasi mata pelatihan yang berkaitan itu tentunya dengan berakhlak dan smart SNN. Contohnya adalah berkolaborasi dengan mentor untuk menyusun draft jurnal dan akan dipublish ke jurnal yang berreputasi tinggi. Tentunya semua dari kegiatan ini mempunyai kontribusi visi atau misi pada TUSI, yaitu menjalankan TUSI sebagai peneliti yang melakukan penelitian pengembangan pengajian di bidang kualitas udara, dan penguatan organisasi adalah berintegritas, kerja, dan pembelajar. Di sini adalah rekapitulasi realisasi edukasi mata pelatihan AGD 2, di mana semua ini terlaksana, bahkan ada lebih dari target yang rencana ada 48, realisasi 46. Di sini ada tambahan di akuntabel, di kompeten, dan loyal, di mana yang tadinya sebelumnya tidak ada karena ada beberapa kegiatan, contohnya seperti di loyal melakukan kerja di luar jam kerja, setelah akuntabel yang tidak melakukan
kegiatan manipulatif dan tindakan plagiarisme dalam penyusunan draft KTI. Sejalan capaian dan pemanfaatan penyelesaian isu. Di sini saya bagi per kegiatan. Kegiatan pertama, di mana sebelum itu data-data yang tersedia belum dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian. Sesudahnya, setelah melakukan konsultasi, lahir beberapa ide penelitian yang terkait dengan pemanfaatan data GRK dan air polusi untuk kegiatan penelitian. Manfaatnya, saya menjadi lebih tahu bahwa di unit kerja mempunyai grade instrumen yang datanya dapat dipakai untuk kegiatan penelitian dan tentunya untuk penulisan KTI. Untuk kegiatan kedua, sebelumnya belum ada topik penelitian untuk kegiatan penelitian yang terkait dengan isu lingkungan, GRK, dan air polusi. Dan sesudahnya, setelah melakukan usulan, dan ini timbullah ide penelitian dan untuk kegiatan pemanfaatan data GRK dan polusi udara bersama mentor dan rekan kerja. Manfaatnya, saya bisa belajar untuk mengkoordinir kegiatan penelitian dan rekan kerja mendapat exposure hal baru mengenai penelitian di bidang polusi udara. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu sebelumnya prosedur perizinan dan penggunaan data yang belum jelas. Sesudahnya saya mendapatkan izin untuk penggunaan data dan dapat tahu bagaimana cara mengakses data tersebut. Nah, manfaatnya dapat menggunakan data pengukuran untuk diolah dan analisis yang akhirnya menjadi sebuah tulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah kegiatan keempat, yaitu melakukan proses analisis data yang telah dikumpulkan. Sebelumnya data yang digunakan masih dalam bentuk raw dan time zone yang tidak mengikuti waktu Indonesia Barat, dan interval data yang masih berbeda. Sesudahnya, sesudah masa aktualisasi, data telah diproses dan dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Manfaatnya, selama aktualisasi mendapat pengetahuan baru mengenai software open source untuk pengolahan data analisis data, dan data dapat digunakan untuk melakukan analisis di KTI. Selanjutnya, kegiatan terakhir, data yang ada tadinya belum dioptimalkan untuk kegiatan penelitian dan dituangkan ke dalam bentuk KTI. Sudah masa aktualisasi, data berhasil dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan penelitian yang hasilnya dituangkan di dalam KTI dan disubmit ke dalam sebuah jurnal of culinary production, serta dibuat sebuah infografis untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat. Manfaatnya lah saat KTI terpenuhi, dan jika KTI diterima dan diterbitkan akan menjadi sebuah sumber bacaan untuk komunitas masyarakat, khususnya akademis dan pemangku kebijakan. Rencana tindak lanjut yang pertama adalah melakukan revisi manuskrip KTI yang telah direview oleh editor dan reviewer yang ditunjuk oleh publisher jurnal. Yang kedua adalah memasukkan kembali manuskrip KTI yang telah direvisi berdasarkan masukan reviewer jurnal sebelumnya jika tidak diterima di jurnal lain. Yang terakhir adalah melakukan penelitian lain terkait dengan data yang telah diolah dari kegiatan sebelumnya. Kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan umum yaitu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi di unit kerja, di dalam memecahkan permasalahan isu yang telah dipilih, tentunya setiap tahapan kita mulai dari kegiatan 1 hingga ke-4 yang dilakukan dikaitkan dengan internalisasi core value ASN berakhlak. Nah, sehingga akan terbentuklah sebuah ASN yang mempunyai fungsi yang dapat sebagai pelaksana. Dan berikut beberapa contoh kegiatan yang dikaitkan dengan core value ASN dari kegiatan pertama sampai kegiatan kelima. Yang pertama adalah berlaku ramah dan siap melayani mentor dan rekan kerja di unit kerja, membangun kondisi yang kondusif, dan menerima masukan ketika berdiskusi terkait dengan perusahaan KTI, tidak melakukan tindakan manipulatif di dalam melakukan analisis data, terbuka dan tidak tertutup, menutupi hasil analisis yang didapat, tidak menyebarluaskan kode pengamanan server atau password server terkait dengan sumber data pengukuran, selalu mengembangkan kompetensi di dalam penggunaan software pengolahan data yang bersifat open source, berkooperasi di dalam penulisan jurnal serta mensubmit jurnal yang terindeks oleh peneliti, tidak melakukan tindakan plagiarisme dan manipulasi hasil analisis di dalam penyusunan KTI. Sedangkan rekomendasi secara umum ialah bahwa kegiatan aktualisasi ini perlu dilanjutkan tidak hanya sebatas saja, karena data-data yang ada masih bisa lebih dimanfaatkan lagi untuk kajian, mana tentunya kegiatan tersebut perlu menginternalisasikan core value ASN berakhlak sehingga terbilang menjadi smart ASN yang memiliki integritas, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Sedangkan rekomendasi khusus untuk kegiatan ketiga perlu lebih diperjelas mengenai prosedur perizinan,
data karena kondisi secara faktual saat ini instrumen yang ada di unit kerja tidak jelas posisinya karena sedang ada pengalihan aset di BRIN dan tentunya perjanjian kerjasama riset dengan mitra atau donor sudah mau habis sehingga pusat riset belum memberikan status dan instrumen tersebut termasuk dengan teknik pemeliharaannya agar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kegiatan penelitian. Sementara untuk kegiatan keempat dan kelima, kompetensi penguasaan software, pengolahan, dan analisis data yang bersifat abstrak perlu ditingkatkan lagi kembali di unit kerja, manakala penyusunan KTI penulisan KTI internasional dengan memakai data yang ada di unit kerja perlu ditingkatkan kembali dengan berkooperasi dengan pihak internal maupun eksternal, sehingga menghasilkan kualitas KTI yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Kang Kemal, 14 Ya. menit. Oh, Oke, saya sebenarnya tadi menikmati di awal sampai dengan tahapan kegiatan. Nah, kayaknya yang ujung Kang Kemal kerjakan kayaknya ya. Karena saya melihat ritmenya copy paste, terutama misalnya yang itu tuh capaian habituasi, hurufnya kecil-kecil. oke. Nanti dibesarkan jadi biar terlihat gitu ya. Yang kedua, makin ke bawah kayaknya buru-buru tuh pindahin dari laporan. Saya tidak melihat poinnya. Jadi terlalu dibaca, akhirnya dapatlah angka 14 menit ya. Jadi poinnya saja Kang, sebelum, sesudah dan manfaat itu poinnya saja apa. Jadi biar terlihat tidak usah semuanya karena kalau baca itu bisa 2 menit tuh. Dan ditambah dengan ngejelasin. Itu aja ya Kang ya, nanti dirapihkan lagi. Secara umum sih nggak ada masalah. Oke, selanjutnya Mbak Maria, Mbak Ulfa gimana? Mau? Baik, Udah Kang. siap? Ya. Siap. Yuk, silakan. Oke, tinggal di slideshow. Oke, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Nofrita sebagai mentor, Kang Alfa sebagai coach, dan Pak Ruben Silitonga sebagai penguji pada laporan aktualisasi hari ini. Saya akan menyampaikan aktualisasi mengenai optimalisasi artikel review sel surya perovskit bebas timbal untuk meningkatkan pemakaian energi baru terbarukan di Indonesia. Berdasarkan analisis APKL dan USG, maka terpilihlah sebuah isu yaitu belum optimalnya kajian potensial sel surya perovskit bebas timbal di Indonesia. Data dan faktanya adalah pemanfaatan tenaga surya dalam bauran energi nasional masih sangat rendah, yaitu masih sekitar 0,08% dari potensi yang ada. Kemudian belum optimalnya kajian potensi sel surya perovskit di Indonesia. Penyebab isu ini yang pertama masih kurangnya motivasi dalam menulis artikel review. Yang kedua belum optimalnya kolaborasi antara peneliti, lembaga, industri, dan juga pemerintah. Kemudian masih kurangnya integrasi program antara lembaga riset dan juga kementerian. Hal ini berdampak pada sulitnya kita mengejar ketertinggalan informasi tentang perkembangan teknologi sel surya baru, khususnya sel surya perovskit bebas timbal. Yang kedua, ketahanan energi di masa depan di Indonesia menjadi terancam. Dan yang ketiga, kerusakan lingkungan terus terjadi dengan polusi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Untuk menyelesaikan isu tersebut, maka digagaslah beberapa tahapan kegiatan. Yang kegiatan pertama yaitu menentukan topik utama dan judul artikel review yang akan ditulis. Yang ini dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juli. Dan kegiatan kedua yaitu membuat kerangka artikel tentang sel surya perovskit bebas timbal yang dilakukan pada di bulan Juli minggu keempat dan Agustus minggu ke-1. Kemudian kegiatan ketiga artikel review, yaitu melakukan penulisan artikel review yang dilakukan mulai minggu keempat bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September.
Kegiatan yang keempat, melakukan diseminasi tentang potensi sel surya perovskit bebas timbal melalui pembuatan infografis. Yaitu ini dilakukan pada minggu kedua bulan September. Maafkan. Kegiatan kelima yaitu finalisasi artikel review dan proses submisi ke jurnal yang direncanakan. Ini dilakukan di minggu pertama dan kedua bulan September. Untuk kegiatan pertama, tahapannya seperti terlihat di slide, yaitu melalui diskusi dengan mentor dan juga para penulis lainnya dari ITB, membaca referensi dan menentukan judul artikel. Nah, dalam kegiatan ini, core value berakhlak itu diterapkan terutama bagian berorientasi pelayanan, yaitu mencari topik yang memiliki impact yang besar kepada masyarakat dan dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Kontribusi terhadap organisasi itu meningkatkan produktivitas keluaran, invensi dan inovasi dalam penelitian, dan penguatan nilai organisasinya itu pekerja dan pembelajar. Outputnya di sini berupa list jurnal referensi yang dipakai, kemudian juga pertemuan dengan beberapa kolega di ITB untuk membahas topik yang akan dipilih. Kegiatan kedua ini pembuatan kerangka artikel review melalui beberapa tahapan, yaitu melalui diskusi secara bersama dan juga pembagian tugas masing-masing kepada penulis. Keterkaitan mata pelatihannya di sini itu lebih mengutamakan berorientasi pelayanan, yaitu membuat kerangka artikel review yang bisa menjawab isu yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, yaitu mencari alternatif energi bahan bakar fosil. Dan kontribusi terhadap organisasi juga meningkatkan invensi dan inovasi dalam penelitian. Dan outputnya di sini adalah melakukan webinar dengan teman-teman di ITB tentang penulisan artikel review dan kerangka artikel review yang sudah didiskusikan. Untuk kegiatan ketiga, yaitu melakukan penulisan artikel review dengan yang sudah dibagi. Penerapannya, keterkaitan mata pelatihan yang lebih banyak di sini adalah akuntabel dalam menyajikan data dan fakta sesuai dengan informasi yang sebenar-benarnya, dan juga kompeten dalam melakukan penulisan sesuai dengan tata bahasa dan kalimat yang baik. Kontribusi di sini juga masih sama meningkatkan invensi dan inovasi dalam penelitian, BRIN dan juga KR, penguatan nilai organisasinya, pekerja dan pembelajar. Nah, outputnya di sini sudah berhasilnya draft artikel review disusun. Kegiatan keempat berupa diseminasi tentang potensi sel surya melalui infografis. Ini dilakukan dengan diskusi dengan mentor, dan mata pelatihan yang banyak terpakai di sini adalah berorientasi pelayanan dan kompeten, karena menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cara yang mudah dimengerti. Penguatan nilai organisasinya itu pembelajar dan berintegritas. Kegiatan terakhir adalah finalisasi artikel review dan proses submisi ke jurnal. Di sini lebih banyak mengedepankan nilai core value berakhlak yang kompeten, akuntabel, dan juga adaptif dalam proses finalisasi, berupa mengecek semua data, plagiarisme, dan grammar yang digunakan dalam paper yang disajikan. Kontribusi terhadap organisasi juga meningkatkan invensi dan inovasi dalam penelitian, dan penguatan nilai organisasi di sini pekerja dan pembelajar. Outputnya di sini sudah paper review berhasil di-submit ke jurnal Material Horizon. Ini adalah rekapitulasi habituasi mata agenda pelatihan berakhlak
Nah, di sini realisasi dan rencana itu sama, berarti semua yang direncanakan pada rencana aktualisasi yang sebelumnya dilaporkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk capaian dan manfaat, melalui aktualisasi ini, penulis mampu mengimplementasikan core value berakhlak. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan fungsi sebagai pelayan publik dan mewujudkan Smart ASN yang berintegritas, profesional, berjiwa hospitality, dan membangun jaringan yang luas. Kemudian penulis juga mampu menyelesaikan artikel review dan berhasil submit ke jurnal Material Horizon. Manfaat dan tindak lanjut dari aktualisasi ini secara untuk individu itu mengimplementasikan kegiatan core value berakhlak, memahami perkembangan dan kendala sel surya peruskap bebas timbal, dan mendapatkan ide dan arah riset sel surya peruskap bebas timbal untuk dikerjakan selanjutnya. Kemudian untuk instansi ini bisa bermanfaat untuk mewujudkan target keluaran unit kerja dan juga BRIN. Kemudian untuk stakeholders, ini membantu para peneliti sel surya untuk memahami kondisi terkini tentang perkembangan sel surya peruskap bebas timbal yang untuk pemerintah dan pelaku industri bisa menjadi peluang baru untuk pemanfaatan timah dalam teknologi sel surya perovskite. Kemudian setelah aktualisasi ada beberapa rencana yang akan dilakukan, yaitu yang pertama revisi artikel yang sudah disubmit, yang kedua proses proofreading dan publikasi, yang ketiga penulisan book chapter dengan teman-teman yang ada di KR, dan yang keempat memulai riset kolaborasi dengan anggota PKR, Material Maju untuk Energi. Semua kegiatan ini sudah disetujui oleh mentor. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Setiap kegiatan aktualisasi mampu diselesaikan tepat pada waktunya, dan aktualisasi ini juga mampu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak pada setiap tahapan kegiatan. Dan yang terakhir, pelaksanaan aktualisasi juga menjadi sarana bagi penulis untuk mewujudkan fungsi pelayan publik dan Smart ASN. Kemudian sebagai rekomendasi, penerapan kegiatan berakhlak ini tidak berhenti di sini, namun juga harus dilanjutkan bagi PNS nantinya selama bekerja. Kemudian yang kedua rekomendasinya melakukan riset sel surya peruskap bebas timbal di unit kerja, dan yang ketiga menjadikan topik sel surya peruskap ini sebagai salah satu fokus di KR, BRIN, dan juga pemerintah. Terima kasih, Kang. Oke, baik. Makasih Mbak Ulfa. Secara umum sudah oke lah ya, karena kan tadi juga sudah baca dari teman-teman sebelumnya. Mungkin di stop share saja. Mbak Ulfa kan punya genre agak mirip nih dengan Mbak Wulandari juga ya. Jadi kalau terlalu banyak kalimat, jadi akhirnya baca jadi lama. Nah, ini nanti bisa difokuskan saja kalau misalnya poinnya apa seperti itu. Ya. Jadi secara keseluruhan nanti besok presentasi seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang paling penting sore ini saya mohon mungkin sore ini saja, sore ini atau maghrib lah ya, yang sudah oke, laporan aktualisasinya dengan PowerPoint-nya bisa dikirimkan gitu ya, bisa dikirimkan. Jadi intinya dari PowerPoint yang penting poinnya aja, poin capaian apa, poin ini apa gitu, nggak usah banyak-banyak, to the point aja, kira-kira seperti itu, nggak usah dipindahkan paragrafnya, nggak usah. Jadi cukup poinnya apa sih gitu kira-kira. Baik, itu saja ya. Besok adalah satu hari lagi untuk menghapus huruf C. Ya, semangat lah pokoknya mah, apapun yang terjadi terjadilah gitu ya. Besok momentum. Dan doa saya lulus semuanya, segeralah jadi PNS. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin live. Ya, izin live saya juga.